keladi ini udah biasa banget kan, banyak yang punya namanya ini green spider. Dan ini green spider ini kalau yang mungkin agak mahal sedikit yaitu si New Wave ya. Ini hampir sama sih sebetulnya, cuman kalau New Wave kan uratnya itu kuning, kalau ini hijau. Jadinya ini namanya green spider. Dan ini cukup bagus banget sih kalau misalkan dirawat dengan yang pas, ditempatkan dan juga disimpan di tempat yang memang full sinar matahari. Bagus juga ini, yang penting diadaptasikan sejak awal ya sobat semuanya. Nah kalau misalkan ini nih punya aku juga, ini udah lumayan sih, pas lagi bagus-bagusnya kan, usia segini bagus banget nih. Apalagi ini kan baru bangun ya dari dorman, makanya ini ada yang masih kecil dan juga ada yang udah besar banget daunnya. Makanya ini kan biasalah kalau keladi kan suka berbalapan, makanya harus dibiarin aja, nggak usah yang terlalu perawatan ekstra ya sobat semuanya, biar alami sendiri aja yang nanti merubah warna daunnya. Oke sobat semuanya. Si green spider ini lumayan sih, aku juga udah banyak. Tadinya sih cuma punya 2 pohon aja sih, sekarang udah lumayan, dari umbi udah dicacah dan juga udah lumayan sih, udah lumayan banyak. Cuman karena bulan ini kan hujannya juga belum begitu lama sih, jadi hanya ini aja sih, satu persatu mulai tumbuh sih di polybag. Nah ini juga udah cakep banget nih ya. Nah ini daun warna ini merahnya hampir marun juga, dan juga ini uratnya hijau, jadi beda-beda tipis lah sama New Wave. Kalau untuk media tanam sih nggak terlalu ribet. Aku ini pakai jerami padi campur daun bambu yang udah fermentasi, ditambah juga dengan kotoran hewan. Kotoran hewan kali ini adalah kotoran kambing yang udah fermentasi ya sobat semuanya, jangan sampai salah, nanti kalau masih panas nggak bakalan bagus begitu sobat semuanya ya. Untuk nutrisi tambahan sih gunakan aja sih cucian air beras, dan juga tambah garam dapur, juga tambah micin. Itu akan membuat warna menjadi cerah dan bagus banget sobat semuanya. Jadi gak usah ragu ya, apapun yang ada di dekat kita gunakan aja ya. Kalau green spider kan biasa ini urat hijau didasari dengan warna yang merah marun, ditambah juga urat hijau, makanya cakep banget. Ada juga sih bintik-bintik merah namun tidak terlalu jelas sobat semuanya. Makanya sih kalau misalkan yang udah punya tentunya nggak asing ya, dan juga mungkin hampir-hampir sama sih perawatannya, nggak yang ribet. Nah ini kalau misalkan sobat semua di rumah ya yang udah punya koleksian seperti ini, jangan di tempat yang di bawah naungan banget, yang memang jauh dari sinar matahari. Jadinya nanti warna cakepnya ini nggak bakalan muncul, nggak bakalan keluar. Nah seperti ini juga tadinya di tempat teduh, makanya nggak terlalu ngejreng banget warnanya. Namun ini yang udah baru-baru di tempatnya udah dipindah, makanya udah keluar ini nih karakter barunya, dan bagus banget sih ya, karena ini bisa lumayan besar juga sih. Ini hampir sama dengan ukuran daun keladi seksi pink sobat semuanya. Jadi kalau misalkan yang belum punya terus pengen tahu ukurannya, itu hampir sama dengan ukuran seksi pink yang subur banget daunnya itu sobat semuanya. Ini daunnya cakep banget nih, yang baru-baru ini karakternya bagus banget dan udah menunjukkan karakter dia yang sesungguhnya, cuman belum pol sih kalau menurutku ya. Nah ini tadinya sih udah bagus banget karena kemarin dorman dan sekarang mau tumbuh lagi. Nah seperti ini udah mulai menginjak remaja ke dewasa ya, jadi nggak terlalu besar juga dan batangnya masih pendek sobat semuanya ya. It's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no,
Nah, untuk sobat semuanya yang menggunakan kotoran hewan, apalagi yang kotoran kambing yang udah fermentasi, jangan sampai nggak diperiksa ya. Kalau misalkan mau pakai pupuk kotoran hewan, harus diperiksa, takutnya ada binatang-binatang yang memang hobi banget terhadap umbi. Karena kalau misalkan nggak dikontrol, itu akan menyebabkan nanti dia dimakan umbinya. Makanya harus mungkin pakai pestisida atau apa ya yang menghambat binatang-binatang yang mengganggu umbi. Makanya kalau misalkan kotoran hewan sih sebetulnya memang riskan dengan binatang-binatang yang nanti bisa memakan umbi. Namun kalau misalkan nggak ini ya, mau yang minim resiko ya harusnya udah aja sih, cukup dengan yang ada moss, cukup dengan moss, atau sederhananya sih ya pakai sekam, yang sekam udah fermentasi itu lebih aman lagi sobat semuanya. Emang jenis green spider ini enggak terlalu yang, ini bukan tipe yang susah perawatan, ini yang biasa, ini gampang sih, apalagi kalau misalkan medianya itu lembab terus atau pakai tatakan. Nah, itu akan lebih mudah lagi perawatannya karena emang ini bukan jenis yang rewel dan ribet sobat semuanya. Jadi kalau misalkan udah ada koleksian namun kerdil terus, berarti itu harus diperiksa media tanam sama kelembaban sobat semua. Juga ini ya, pencahayaan, jangan sampai dia minim pencahayaan, karena kalau keladi kan nanti akan menyebabkan lembek pada setangnya, pada tangkainya. Jadi harus diperhatikan juga sinar mataharinya, begitu sobat semuanya. Jenis spider ini, green spider ini cakep banget kalau misalkan disimpan dengan rumpun besar dan setang pendek, karena tipe ini kan kalau misalkan udah rimbun emang setipe sih warna daunnya, cuman kalau dibiarkan ini rumpun besar jadi cakep banget kelihatannya. Makanya jangan ini ya sobat semua, jangan diambil terus anakannya. Nah, di video kali ini mudah-mudahan ada hal yang positif yang bisa diambil sobat semuanya ya. I can hear the demons